Setiap tahun Sekte Gunung Api mengadakan turnamen bela diri di dalam kerajaan dengan izin Raja Xiao Zhaoye. Turnamen itu selalu ramai dibicarakan dan banyak peserta yang ingin mengikuti turnamen, tapi syarat mutlak dari turnamen itu adalah harus menjadi seorang petarung bintang 1 terlebih dulu. Tahun ini juga ramai seperti biasanya, semua penduduk di kerajaan memiliki kesempatan yang sama, tak ada batasan kasta dalam turnamen ini. Asalkan berbakat dalam bela diri maka siapapun boleh mengikuti turnamen. Tujuan dari turnamen ini adalah menemukan orang berbakat untuk dijadikan murid luar Sekte Gunung Api. Ada 3 tingkatan murid dalam Sekte Gunung Api dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu murid luar, murid dalam dan murid inti. Semakin tinggi tingkatan murid, maka semakin banyak sumber daya yang mereka dapatkan. Xiao Tian ingin menjadi murid Sekte Gunung Api karena membutuhkan banyak sumber daya, dan tertarik dengan misi membunuh iblis. Turnamen tahun ini ada 5 murid yang dianggap sebagai calon juara, yaitu Xiao Zun putra dari Jenderal Xiao Feiji, Jenderal penguasa wilayah timur Kerajaan Petir, dia memiliki roh bela diri tingkat 6, kultivasinya sekarang adalah petarung bintang 10. Huang Li putri dari Jenderal Huang Cheng, Jenderal penguasa wilayah barat Kerajaan Petir, dia memiliki roh bela diri tingkat 7, kultivasinya saat ini adalah petarung perunggu bintang 2. Jiang Yan putra dari Jiang Rongyu, Jenderal penguasa wilayah utara Kerajaan Petir, memiliki roh bela diri tingkat 5 dan kultivasinya saat ini adalah petarung bintang 8. Lin Gao putra dari Lin Dongfang, Jenderal penguasa wilayah selatan Kerajaan Petir, memiliki roh bela diri tingkat 7 dan kultivasinya saat ini adalah petarung perunggu bintang 3. Xiao Tian, putra dari Raja Xiao Zhaoye yang terkenal karena bisa mengalahkan alkemis bintang 3 dan dapat menyembuhkan putri Huang Li dari penyakit iblis. Saat ini roh bela diri miliknya adalah roh tingkat 4, kultivasinya sekarang adalah petarung perunggu bintang 3. Selain mereka ada juga peserta dari keluarga penguasa wilayah yang dibawahi 4 jenderal, atau disebut sebagai gubernur kota. Tanda pagar, wilayah barat. Huang An putra dari Gubernur Huang Chen, penguasa kota Shandong. Huang Ba putra dari Gubernur Huang Chao, penguasa kota Sandian. Huang Fu putra dari Gubernur Huang Chu, penguasa kota Sanlong. Huang Yi putri dari Gubernur Huang Jun, penguasa kota Sanyun. Tanda pagar, wilayah timur. Xiao Ding putri dari Gubernur Xiao Long, penguasa kota Qinghai. Xiao Li putra dari Gubernur Xiao Shenyang, penguasa kota Liaoning. Xiao Jun putra dari Xiao Fang, penguasa kota Jilin. Xiao Zhan putra dari Gubernur Xiao He, penguasa kota Jichuan. Tanda pagar, wilayah utara. Jiang Wei putra dari Gubernur Jiang Jinfu, penguasa kota Jiangsu. Jiang Yi putri dari Gubernur Jiang Jinfu, penguasa kota Jianglong. Jiang Liang putra dari Gubernur Jiang Lizang, penguasa kota Jiangqi. Jiang Suming putra dari Jenderal Jiang Kai, penguasa kota Jianggu. Tanda pagar, wilayah selatan. Lin Sang putra dari Gubernur Lin Gaoyuan, penguasa kota Guizhou. Lin Sun putra dari Gubernur Lin Shen, penguasa kota Henan. Lin Peng putri dari Gubernur Lin Zi, penguasa kota Suzhou. Lin Yuan putri dari Gubernur Lin Zheng, penguasa kota Guangdong. Sedangkan putra dari ketiga jenderal yang dipimpin raja sedang melakukan tugas keluar kerajaan bersama ayahnya mencari lokasi sekte kegelapan. Satu-satunya putra jenderal yang masih di kerajaan adalah Tai Wu. Dia mengikuti Xiao Tian karena umurnya tidak jauh. Semua orang tak tahu kalau Wu adalah kuda hitam yang berbahaya. Meski umurnya masih muda, dia adalah mantan jenderal petarung. Setelah peperangan melawan sekte kegelapan, semua orang tahu kalau kultivasi Tai Wu telah turun hingga menjadi sampah, tetapi mereka belum tahu kalau sebenarnya dia sekarang telah menjadi Grandmaster petarung,
meski tak sekuat dulu, dengan kekuatannya sekarang bisa mengalahkan semua peserta dalam sekejap. Sebelum mengikuti turnamen, para peserta harus menguji kemampuan mereka dengan memukul pengukur kekuatan. Yang boleh mengikuti turnamen hanyalah Irang yang sudah berhasil menjadi petarung bintang 1. Setelah beberapa lama, semua peserta yang lolos adalah ratusan orang. Untuk mengurangi jumlah peserta yang lolos digabung menjadi satu, di dalam sebuah arena. Di arena itu terdapat 30 tiang, hanya peserta yang bisa bertahan di atas tiang hingga akhir yang bisa maju ke babak berikutnya. Tak ada peraturan di sini, semua peserta bisa melakukan apapun asal tak membunuh peserta lain. Tiang-tiang itu terletak di dalam lingkaran arena, yang keluar dari arena dianggap gugur. Yang tak bisa bertahan di atas tiang sampai waktu yang ditentukan akan dianggap gugur. Babak ini memaksa petarung saling menyerang hingga batas waktu yang ditentukan. Semua peserta yang hadir di sana saling berebut tiang dan saling memukul. Xiao Tian dan Wu hanya duduk santai di dalam lingkaran arena dan membiarkan semua orang saling bertarung berebut tiang. "Pangeran, apa kau yakin kita berdiam terus begini?" ucap Taiwu. "Santai saja, biarkan mereka saling bertarung, kita akan menyerang saat waktunya 5 menit lagi. Bertarung dengan mereka hanya buang-buang tenaga, biarkan mereka lelah lalu langsung hajar saat waktu mau habis," ucap Xiao Tian. "Hahaha, kau benar-benar cerdas, kita jadi tak perlu mengeluarkan banyak tenaga di babak ini," ucap Taiwu. "Hei, lihat apa yang mereka lakukan." Kalau Taiwu aku paham karena dia pernah kalah tahun lalu, walau dulunya seorang jenderal kini kekuatan dia kan sudah turun drastis, tapi kenapa Pangeran Xiao Tian yang dikabarkan jenius malah ikut-ikutan diam saja? Ucap penonton A. "Kau benar, padahal aku bertaruh banyak padanya," ucap penonton B. "Oi Pangeran, bangunlah, kalau tidak semua pengagummu akan membencimu," ucap para penonton. "Hahaha, apa yang dilakukan putra kita?" ucap Xiao Zhaoye. "Diam dan tonton saja, putraku boleh melakukan apapun yang dia mau," ucap Xiao Hong. "Aduh, padahal aku sudah berharap pada putra Xiao Hong, kupikir dia sekuat ibunya, aku akan rugi banyak kalau begini," ucap Xiao Gongsu. "Sebenarnya apa yang direncanakan bocah ini? Kenapa dia malah bersantai, padahal aku ikut bertaruh atas nama dia?" ucap Jenderal Huang Cheng. "Hahaha, sepertinya bocah itu menyerah sebelum pertandingan dimulai," ucap Jenderal Xiao Feiji. "Sudah kuduga rumor tentang kejeniusannya hanya omong kosong yang dibuat kerajaan. Meskin sekarang dia memiliki roh bela diri tingkat 4 tapi dia hanya petarung bintang 1, dan Taiwu hanya petarung bintang 4, mereka berdua hanyalah sampah, hahaha," ucap Jenderal Lin Dongfang. "Rumor itu pasti salah, sampah itu dari dulu tak pernah berubah. Rumor yang mengatakan dia mendadak jadi alkemis jenius pasti hanya berita bohong yang disebarkan kerajaan," ucap Jenderal Jiang Rongyu. Semua peserta saling berebut tiang, mereka saling menyerang tanpa berhenti, tapi Xiao Tian dan Taiwu dengan santainya hanya menonton mereka. "Hei Taiwu, menurutmu siapa saja yang akan lolos?" ucap Xiao Tian. "Yah, kurasa anak dari para bangsawan," ucap Taiwu. "Ya, kurasa juga begitu, karena sumber daya yang mereka dapatkan lebih banyak daripada rakyat biasa," ucap Xiao Tian. "Woi, cepat bangun dan bertarung," ucap-ucap para penonton yang mempertaruhkan uangnya pada Xiao Tian. Setelah menunggu beberapa, semua peserta telah tersingkir dan tersisa 30 orang di atas tiang, Taiwu dan Xiao Tian mulai berdiri. "Ah, sepertinya sudah waktunya beraksi," ucap Xiao Tian. "Tuan, lawan mana yang ingin kau diskualifikasi?" ucap Taiwu. "Ah, kau singkirkan si bodoh Xiao Zun itu, dia sangat mengganggu pemandanganku," ucap Xiao Tian. "Lalu siapa yang akan Tuan lawan?" ucap Taiwu.
Aku serang yang paling lemah saja, biar mereka tak bisa mengukur kemampuanku hahaha. Ucap Xiao Tian. Tai Wu dan Xiao Tian melancarkan aksinya, setelah membuat banyak orang jengkel. Xiao Zun melemparkan bumerang ke arah **** Wu. Tai Wu menahan serangan Xiao Zun dengan mudah. Dia menahan bumerang itu saat masih di udara dengan tangan kanannya, lalu melemparnya kembali ke Xiao Zun. Maaf Tuan Xiao Zun, kau harus kudiskualifikasi di babak ini. Ucap Tai Wu. Brengsek, apa yang Tai Wu lakukan? Beraninya dia membuli anakku? Tunggu, sejak kapan dia sekuat itu? Kalau begini semua anggota klan Xiao tak memiliki harapan lagi. Ucap Jenderal Xiao Feiji. Suasana menjadi ramai setelah Tai Wu mengalahkan kandidat yang dianggap berbakat. Xiao Tian belum juga merebut tiang, dia masih berdiri di dalam ring. Semua orang dibuat jengkel olehnya karena tak kunjung menyerah atau melawan. Dia terus membuang waktu hingga akhir. Setelah puas bersantai, Xiao Tian menyerang kandidat paling lemah dan membuat semua orang semakin jengkel. Brengsek, bocah itu sudah membuang waktu kita, dan yang dia tampilkan adalah gurauan belaka. Ucap Xiao Senyan. Jenderal, kenapa kau diam saja? Santai saja, masih ada tahun depan, putramu pasti lulus nanti. Ucap Xiao Long. Putraku dieliminasi di babak pertama, aku kehilangan jutaan koin emas, bagaimana aku bisa tenang? Ucap Jenderal Xiao Feiji. Jenderal Xiao Feiji melemparkan teknik bola api ke arah Tai Wu karena merasa kesal, tapi Tai Wu bisa menangkisnya dengan mudah. Semua orang berpikir Tai Wu sudah kembali menjadi jenderal petarung karena bisa menangkis serangan Jenderal Xiao Feiji, tetapi kejadian sebenarnya adalah, serangan yang dikeluarkan Jenderal Xiao Feiji bukanlah serangan penuhnya, karena dia masih meremehkan Tai Wu. Dia pikir Tai Wu hanya naik hingga tingkat petarung emas saja. Karena mengembalikan kultivasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tak ada yang akan percaya kalau Tai Wu yang tadinya petarung bintang 4 karena suatu alasan bisa naik hingga tingkat Grandmaster petarung. Di babak kedua Tai Wu tidak dibolehkan ikut dan langsung dianggap sebagai juara pertama, karena kekuatan yang telah dia tunjukkan. Babak kedua adalah babak pertarungan tantangan ketahanan. Salah satu nama akan dipanggil secara acak di atas panggung, yang berada di atas panggung akan ditantang peserta yang belum tereliminasi, yang menang akan tetap berdiri di atas panggung dan menerima tantangan dari peserta lain, ini untuk menguji ketahanan dan kekuatan seseorang. Jika tak ada yang menantang orang di atas panggung maka peserta itu dianggap telah menang, dan jika peserta di atas panggung G menolak sebuah tantangan akan dianggap gugur. Biasanya ada 3 panggung yang dipakai untuk menentukan 3 besar, tapi karena **** Wu sudah dianggap juara pertama, panggung yang dipakai sekarang hanya 2, para peserta bebas memilih untuk menantang salah satu peserta yang berada di atas panggung. Xiao Tian dan Huang Li kebetulan terpilih menjadi kandidat di atas panggung. Setelah tahu siapa yang berada di atas panggung, semua orang mengabaikan Huang Li dan menantang Xiao Tian. Xiao Tian, aku menantangmu. Ucap Xiao Ding. Para wanita, tantang saja Nona Huang Li, aku tak suka melawan wanita. Ucap Xiao Tian. Apa kau lupa peraturannya? Kau tidak boleh menolak tantangan, kalau tak mau gugur. Ucap Xiao Li. Cih, menjengkelkan sekali, ayolah naik sini. Akan kubuat kau sebagai contoh korban bully, jangan menyesal ya kalau nanti aku salah pegang. Ucap Xiao Tian. Cih, kau pikir petarung bintang 1 sepertimu bisa mengalahkanku? Ucap Xiao Ding. Xiao Ding menaiki panggung dan menyerang Xiao Tian dengan pedangnya. Xiao Tian menghindari serangan pedangnya dengan mudah. Mau sampai kapan kau menghindar? Ucap Xiao Ding. Aku sedang berpikir bagaimana caranya membuat pemandangan indah di sini. Ucap Xiao Tian. Apa maksudmu? Ucap Xiao Ding. Ah, aku tahu. Ucap Xiao Tian.
Xiao Tian mengeluarkan pisau kecil dari cincin ruangnya. Cih, kau pikir bisa melawanku dengan pisau kecil itu? Ucap Xiao Ding. Aku hanya ingin membuat hiburan di sini. Kita lihat kau bisa bertahan hingga berapa tebasan pisauku ya. Ucap Xiao Tian. Berapa kali pun kau mencoba menyerangku dengan pisau kecil itu, kau tak akan bisa membuatku menyerah. Ucap Xiao Ding. Aku jamin setiap kali aku mengayunkan pisau ini akan ada yang hilang darimu. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian terus menghindari serangan Xiao Ding, dia mengayunkan pisaunya setelah Xiao Ding berhenti menyerang. Xiao Ding pikir dia bisa menghindari pisau itu dengan mudah, tetapi sebenarnya pisau itu hanyalah sebuah kedok, serangan sebenarnya adalah angin yang keluar dari tebasan pisau itu. Sudah kubilang kau tak bisa melukaiku dengan pisau itu. Ucap Xiao Ding. Sayangnya aku memang tak berniat melukaimu, aku hanya sedang mempermainkanmu. Ucap Xiao Tian. Apa kau tahu kau sudah kehilangan sesuatu saat serangan pertama? Ucap Xiao Tian. Apa maksudmu aku tak merasakan luka sedikitpun? Ucap Xiao Ding. Lihatlah pakaianmu. Apa kau pikir kau masih bisa bertarung dengan itu? Ucap Xiao Tian. Kau beraninya merobek pakaian favoritku. Ucap Xiao Ding. Tebasan kedua bukan hanya robekan kecil loh, aku akan membuat pakaianmu menghilang di depan semua orang. Ucap Xiao Tian. Aku hanya sedikit lengah tadi, kau tak mungkin bisa mengenaiku lagi. Ucap Xiao Ding. Xiao Ding berusaha menebas Xiao Tian, tapi Xiao Tian tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dia tiba-tiba muncul di belakang Xiao Ding, dan menebaskan pisau kecilnya ke arah pakaian Xiao Ding. Wah, luar biasa. Ucap para penonton. Putih, ternyata kau suka dalaman berwarna putih. Ucap Xiao Li dengan hidung mimisan. Bagaimana dia tahu kalau aku memakai dalaman putih? Kenapa semua orang menatapku? Pikir Xiao Ding. Seketika Xiao Ding tersadar apa yang terjadi, dia menjatuhkan pedangnya dan berteriak. Kia, Xiao Ding menjerit sambil menutupi dadanya. Kau, beraninya kau melakukan ini padaku. Ucap Xiao Ding. Xiao Ding menahan malu dan mengambil pedangnya untuk menyerang Xiao Tian. Kalau kau maju, berikutnya akan lebih panas loh, sekarang sudah siang, kau yakin ingin telanjang di sini? Ucap Xiao Tian. Mendengar ancaman Xiao Tian, Xiao Ding pun menyerah. Aku menyerah. Ucap Xiao Ding. Ya sayang sekali, jangan menyerah Xiao Ding, aku mendukungmu. Ucap Xiao Li. Mendukung matamu. Ucap Xiao Ding. Lanjutkan saja. Biarkan aku melihat bagian lain dirimu. Teriak Xiao Li. Brengsek, jadi itu tujuanmu. Ucap Xiao Ding. Ya, kami mendukungmu, jangan menyerah sedikit lagi, kami akan puas. Ucap para penonton. Xiao Ding, Xiao Ding, Xiao Ding. Teriak para penonton. Ayah, tolong aku. Teriak Xiao Ding. Dasar kalian mesum, beraninya menatap tubuh putriku. Ucap Xiao Long. Putriku pakai jubah ini untuk menutupi tubuhmu. Xiao Tian akan kuingat semua ini. Ucap Xiao Long. Haha, ayolah tetua Xiao Long, jangan membesarkan masalah ini, kami kan hanya bertanding. Ucap Xiao Tian. Xiao Long pergi menggendong putrinya meninggalkan panggung. Setelah kejadian itu, para wanita tak ada yang mau melawan Xiao Tian, mereka memilih menantang Huang Li meski tahu kekuatan Huang Li jauh di atas mereka. Episode sebelumnya. Persiapan sebelum turnamen. Episode berikutnya. Chapter 26, akhir dari turnamen.